Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini hari apa ya? Hari Senin. Oh iya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke, untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik Bu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Kemudian selanjutnya Ibu akan presensi. Yang pertama, Marlena. Hadir Bu. Naila. Hadir Bu. Siti mana Siti ya? Siti sakit Bu. Tapi kok nggak ada surat izinnya? Mungkin lupa kali ya? Iya. Oke, nanti Ibu kabari Siti. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita merapikan baju atau seragam kita. Oke? Ibu beri waktu 5 menit untuk merapikan bajunya. Sudah? Oke. Kita akan mengulas sedikit materi pada pertemuan kemarin sebelum kita melanjutkan pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak sih atau masih ingat materi pada pertemuan kemarin itu apa? Saya Bu. Ya, Marlena. Materi kemarin adalah tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum kita mulai pada materi pada pagi hari ini, kita akan mengulas sedikit mengenai materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu apa sih? Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini adalah Pancasila digunakan untuk acuan atau untuk pandangan hidup masyarakat Indonesia. Karena di dalam isi sila Pancasila itu menganut tentang pandangan hidup atau tentang pandangan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama itu mencerminkan atau membahas mengenai agama di Indonesia yang berbeda-beda namun disatukan dengan adanya Pancasila. Kemudian di sini ada yang tahu nggak sih materi kita yang akan Ibu bahas pada hari ini? Oh iya, pada pagi hari ini Ibu akan membahas mengenai materi kerjasama. Ada yang tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan kerjasama? Saya Bu. Ya, Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. oke, good Naila. Kita beri tepuk tangan untuk Naila dulu. Terima kasih karena sudah menyampaikan materinya sedikit. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai kerjasama. Arti kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa sih bentuk atau contoh dari kerjasama itu? Misalnya, bentuk kerjasama itu adalah sama halnya dengan gotong royong di masyarakat, terwujud dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong sendiri berarti bekerjasama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Apa bedanya dengan kerjasama, Bu? Oke, sama saja. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga sebagai dengan sebutan gotong royong. Namun, sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila. Ada yang tahu sila ketiga Pancasila itu berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Oke, bagus. Persatuan Indonesia ini adalah sila ketiga Pancasila yang berarti atau membahas mengenai gotong royong atau persatuan yang ada di Indonesia. Merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong dengan adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Karena makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau memerlukan bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar.
apabila bersama-sama dengan manusia lain. Kalau manusia tidak bisa hidup wajar itu, berarti ada yang dipertanyakan, kenapa manusia itu tidak bisa hidup wajar? Apakah ada masalah ekonomi atau masalah keluarga dan sebagainya? Sebagai makhluk sosial, kita pantas atau wajar untuk menanyakan hal tersebut kepada masyarakat yang lainnya. Kemudian ada contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu seperti apa sih contoh nyata kerjasama atau gotong royong dalam berbagai bidang kehidupan? Ada yang mau memberikan contohnya? Saya, Bu. Iya, Marlena. Yang pertama, menjaga keamanan lingkungan sekitar RT RW dengan ronda malam. Kedua, membersihkan selokan atau gorong-gorong di lingkungan bersama-sama. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Silakan, Naila. Membayar iuran kebersihan dan keamanan lingkungan RT atau RW. Membersihkan ruangan sekolah, membayar pajak, berarti bekerja sama untuk membangun bangsa. Oke. Dari beberapa contoh tersebut itu memang benar, dengan kita membayar pajak, kita sadar pajak, kita membayar pajak tepat waktu, kita juga berkontribusi untuk membangun bangsa. Karena dengan kita membayar pajak, kita juga membantu adanya pembangunan jalan, kemudian pembangunan gedung pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian Ibu akan menyampaikan mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara menurut Kemendikbud dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan umat beragama yang akan Ibu jelaskan seperti berikut. Ibu akan mengambil salah satu contohnya, yaitu kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama saja, namun kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan dalam mewujudkan kerukunan hidup. Hal tersebut karena setiap umat beragama memiliki keyakinan masing-masing. Jadi dapat kita lihat atau kita bahas, adanya kerjasama antar umat beragama ini tidak mengedepankan hanya agama satu ini saja yang bisa bekerja sama, namun dengan adanya perbedaan agama itu juga bisa membuat kita bekerja sama. Kemudian kerjasama antar umat beragama lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi. Toleransi dengan adanya kerjasama antara pemeluk yang berbeda agama, ini juga dapat menjadikan kita lebih toleransi atau lebih menghargai adanya perbedaan terhadap teman kita yang berbeda agama, berbeda suku kepada kita. Kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita yang berbeda agama dengan kita. Oh ya, agama kamu jelek, kamu gak boleh berteman sama aku, itu nggak boleh, karena itu termasuk sifat yang rasis. Rasis itu adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh negara, karena dapat juga membahayakan diri kita dan orang lain. Kemudian kerjasama antar umat beragama itu ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Seperti tadi, tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Kemudian yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Kita mayoritas di Indonesia adalah masyarakat muslim, sehingga kita tidak boleh menjelekkan agama lain, tempat ibadah orang lain, agama lain. Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Sebagai atau setiap warga negara yang memiliki agama meskipun berbeda-beda, itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kita tidak boleh menghakimi hak dan kewajibannya. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama antar umat beragama ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, yaitu berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan
dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam masyarakat sosial, dalam bentuk kerjasama, pasti ada saja masyarakat yang menganggap remeh itu kerjasama atau memiliki sikap yang tidak terpuji yang dapat menghambat kerjasama. Yang pertama yaitu sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Di dalam masyarakat itu tidak boleh seperti itu, karena jika kita merasa diri sendiri paling benar, maka akan menjadi bahan gibah dari masyarakat yang lain. Seperti bahasa yang lagi tren sekarang ini yaitu gibah kan. Karena kalau kita merasa diri kita sendiri paling benar, maka kita akan dianggap tidak membutuhkan orang lain, akan merasa dirinya paling benar dan bisa melakukan hal-halnya dengan sendiri. Kemudian sikap individualis, sifat lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Pasti di dalam suatu masyarakat, di lingkungan desa seperti kita ini, pasti ada kepentingan bersama. Seperti orang hajatan, itu memerlukan bantuan orang banyak. Jadi kita tidak boleh mementingkan ego sendiri, tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri. Oh ya, itu ada si A memiliki hajatan, kita malah shopping, itu nggak boleh. Kita harusnya ikut membaur dengan masyarakat yang lain, membantu hajatan tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah, ada perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukaan yang berlebihan. Di Indonesia memiliki beragam macam suku, budaya, ras, dan agama, sehingga kita tidak boleh menyukai secara berlebihan hal tersebut, karena dengan kita menyukai dengan berlebihan hal tersebut itu juga dapat memancing atau membuat kita menjadi sombong, menyombongkan suku kita tersebut itu ke orang lain, menganggap suku orang lain tidak baik, tidak bagus. Jadi tidak harus seperti itu. Kemudian arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Apa manfaat atau pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Naila. Ibu akan menjawab. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat adalah pengokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita bahas tadi pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat akan melahirkan kehidupan bermasyarakat yang bersatu dalam kehidupan masyarakat, yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama, sehingga tidak ada yang membeda-bedakan atau menjelek-jelekan yang lainnya. Kemudian seperti yang kita pelajari pada buku PPKN ini, disebutkan bahwasanya kerjasama itu sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 3. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi lebih cepat diselesaikan karena dilakukan secara bersama-sama. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, karena dengan dilakukan secara bersama-sama akan lebih mudah, lebih cepat, atau lebih menghemat waktu, seperti itu. Kemudian itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pada pertemuan hari ini. Ibu akan mengajak kalian berdiskusi mengenai materi tersebut. Tolong diskusikan dengan teman sebelahmu bagaimana bentuk kerjasama terutama di desa kalian. Ibu akan kasih tugas, silahkan diskusikan dengan teman sebelah Anda. Kemudian kalau sudah bisa dipresentasikan. Gimana Marlena? Sudah? Oh belum. Kalau begitu dibuat tugas rumah aja ya, dikumpulkan minggu depan, di print atau diketik kemudian di print out dan dikumpulkan minggu depan. Mungkin
Cukup ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu minta maaf. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.